Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible Study. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa 1 Yohanes 3 ayat 4 ini adalah ayat lengkap yang mendefinisikan dosa. Karena ayat ini tidak perlu ditunjang oleh ayat lain. Dan kalau kita bertanya apa itu dosa, Yakobus 4 ayat 17 menjelaskan bahwa kalau kamu tahu apa yang baik, tetapi tidak dibuat, itu namanya dosa. Nah, pertanyaannya adalah dari mana saya tahu yang tidak baik? Mari kita mengerti dari mana saya tahu yang baik ini dari kita mendefinisikan apa itu dosa. Dan di sini kita memiliki dua definisi. Dari 1 John 3 ayat 4, definisi dosa yang lengkap, yaitu dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dan di James 4 ayat 17 definisi dosa adalah tidak buat apa yang baik. Artinya, kalau dosa itu melanggar hukum Tuhan atau tidak buat apa yang baik, artinya yang baik ini adalah hukum Tuhan. Jadi dari mana saya tahu apa yang baik? Ya dari hukum Tuhan. Di sini kita bisa melihat mirror image dari Yakobus 4 ayat 17 dan 1 John 3 ayat 4. Mirror image-nya adalah lihat yang baik atau tahu yang benar tetapi tidak dibuat adalah dosa, yang adalah melanggar hukum Tuhan yang benar. Artinya di sini yang baik dan benar adalah hukum. Nah, pertanyaannya kenapa tidak melakukan yang dia tahu benar? Jadi kita mau melihat Yakobus 4 ayat 17 itu dalam kenyataan kehidupan. Nah, kita mulai dari Roma 7 ayat 19. Dikatakan di Roma 7 ayat 19, saya tidak bisa buat apa yang baik. Artinya ini sama seperti Yakobus 4 ayat 17 di mana dia tahu yang baik tapi dia nggak bisa buat. Dan di Roma 7 ayat 19 dikatakan bahwa yang jahatlah yang aku lakukan, yang aku gak mau lakukan sebenarnya. Artinya, yang saya lakukan adalah yang saya tidak mau lakukan, atau saya tidak lakukan yang saya mau lakukan. Jadi di sini yang tidak baik dibuat walaupun tidak mau dibuat. Sedangkan yang baik mau dibuat tapi tidak pernah terjadi untuk dibuat. Artinya di sini yang buat yang tidak baik bukan saya, karena saya mau buat yang baik tapi nggak terjadi. Lalu kita baca di Roma 7 ayat 20. Dikatakan, jika saya tidak mau buat apa yang saya mau buat, artinya yang buat itu bukan saya. Lalu siapa yang buat? Yang buat adalah dosa. Kalau dia mau buat yang tidak baik, tapi yang dia buat baik, artinya yang buat baik itu bukan dosa. Ini adalah kebalikannya. Karena dosa tidak bisa buat yang baik. Dan kebalikannya juga, kalau dia mau buat yang baik, tapi yang dia buat adalah yang tidak baik, artinya yang buat tidak baik itu adalah dosa. Karena dosa hanya bisa buat yang tidak baik. Jadi di sini kita bisa ambil dari sisi kejujuran orang ini. Dia ada niat bahwa dia mau buat yang baik, tapi data di lapangannya dia buat yang tidak baik. Artinya di sini kita benar-benar menjaga niat dan data keadaan di lapangan kenyataannya seperti apa. Karena dia tidak bisa buat yang baik walaupun mau buat yang baik. Nah, sekarang kita baca di Roma 7 ayat 18. Dan di dalam saya ada dosa, dan ini adalah data yang tadi kita peroleh karena hasil yang dia buat itu selalu tidak baik. Dan ini bukan gambaran dari niat saya yang mau buat yang baik. Nah, jadi tidak ada yang baik ini adalah selain niat saya. Tetapi niat itu gak cukup kalau cuma niat. Karena tidak ada hasil di mana saya bisa buat yang baik. Artinya gak cukup niat. Kalau gak ada yang menguatkan atau mengempower saya punya niat. Dan untuk niat saya ini bisa di-empower,
Artinya yang harus ditaklukkan adalah dosa. Karena kalau nggak ada niat yang baik, ini adalah musuh dari yang mau mengempower niat yang baik. Dan orang yang nggak ada niat yang baik nggak butuh pertolongan dan nggak akan menghargai pertolongan. Kita lanjut baca Roma 7 ayat 20. Saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai niat saya, dan yang melakukannya adalah dosa dan bukan saya. Lalu di ayat 21, ada hukum. Dan kita tahu hukum ini adalah yang menunjukkan dosa. Walaupun kita sudah belajar, walaupun sebelum ada dosa, hukum tetap ada. Jadi, ada hukum sehingga waktu saya mau buat yang baik, yang muncul sekarang yang jahat. Jadi kita lihat di sini, ada muncul hukum, tapi nggak merubah keadaan saya, yang mana saya mau buat yang baik, tapi nggak bisa buat yang baik tersebut. Malah saya lakukan yang jahat. Artinya, kejahatan itu bisa muncul karena ditunjukkan oleh hukum. Dan kita baca di ayat 22 dikatakan, saya bersukacita dengan hukum Tuhan. Yang mana ini di ayat 21 hukum tadi yang saya temukan. Sehingga saya mau buat yang baik, tapi yang jahat malah muncul. Dan hukum ini bukanlah sesuatu yang tidak baik, karena di ayat 22 dia sangat menyukai hukum ini. Dan dia ketika menemukan hukum ini dan dia menyukai hukum ini, dia mau buat yang baik. Tetapi pada kenyataannya waktu dia mau buat yang baik, yang jahat malah muncul. Lalu kita baca ayat 23, di mana saya lihat hukum yang lain di dalam saya. Dan ada pertanyaannya untuk kita renungkan sebelum kita bertemu lagi di pembahasan bagian berikutnya. Berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca sejauh ini, ada berapa hukum di dalam saya? Selamat merenungkan pertanyaan ini sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati kita.